ini apa kita harus nge-sell atau buy ambil posisinya, maksudnya begitu Mbak ini ya? Iya, betul Pak. Jadi syarat untuk probabilitas kita melakukan entry, yang pertama trend, yang kedua pola candle, ya, yang ketiga itu support resisten. Ya. Nah, tiga ini harus dipegang kuat. SNR ini ketiga. Ya. SNR ini harus dipegang kuat. Saran saya, SNR yang diambil itu posisi time frame minimal itu mendingan lari ke H4. Ya. Bisa juga di H1 bisa, tetapi ke posisi lebih tinggi itu jauh lebih akurat. Jadi Mbak Yani harus menggabungkan tiga probabilitas ini untuk melakukan entry. Jadi trend, pola candle, SNR. Ya. Kalau misalnya kejadian yang seperti ini nih, ya, ini sudah ada, ini sudah breakout Pak. Kenapa kok saya di PHP? Perhatikan posisi time frame H4. H4 ini close. Ya. Kalau H4 ini posisi close candle masih warna merah, berarti potensinya masih kuat sell. Tapi perhatikan, ini adalah posisi pullback-nya. Apakah dia mau lanjut? Apakah dia mau maksudnya lanjut ke atas buy, atau dia koreksi buy saja, terus kemudian berbalik lagi ke sell. Nah ini dilihat pada time frame-nya Mbak Yani. Misalnya gini nih, ini 45 menit, ya kan? 45 menit, itu berarti kan sudah berjalan 15 menit ya Mbak Yani ya. Kalau Mbak Yani main scalping ya ini ya, ini polanya pola scalping. Berarti kita ngelihat M15. Nah, tunggu M15 ini close. Apakah dia engulfing di sini atau tidak? Atasnya ini. Makanya saya katakan support and resistance ini bergerak melihat time frame yang kita hadapi. Kalau ini breakout dari hijau, sini hijau, maka kita boleh berpotensi melakukan buy. Tapi buy-nya nggak mungkin bisa panjang karena di sini sudah ada resisten lagi. Atau di sini ada juga resisten juga. Ini sangat hati-hatinya di sini nih. Antara ini sama ini. Nah, kalau M15 pertama ini tebal, kalau kita scalping M15, maka di sini kita melakukan buy, tapi risikonya di sini lebih pendek. Kita harus berani cut loss di posisi ini. Tetapi kalau kita main follow the trend, kita cari resisten yang di atasnya. Misal ini ada resisten ini, sini. Boleh setelah di sini kita konfirmasi, kita lihat bentuk candlenya apa. Ya. Bentuk candlenya apa. Kalau misalnya bentuk candlenya ada warna merah, berarti kita kecenderungan sell. Karena apa? Kekuatannya di sini ada posisi seller sudah mendominasi. Tetapi H4 ini belum close. Ya. Kalau H4 ini close, warna merah, maka ada potensi melanjutkan merah dulu. Tetapi kalau ini close warna hijau, ya jangan harap melakukan sell. Berarti kita buy ke atas. Di atasnya ini. Jadi H4 ini juga harus tengok, karena ini sama waktunya. Kalau H4 close, H1 close, M30 close, sampai M1 close, berarti time frame-nya, map-nya pindah H4. Kalau H4-nya itu masih berjalan waktunya, H1-nya sudah close, berarti yang dipakai map H1. Jadi supaya teman-teman teliti, nggak mudah nggak mudah dibohongin sama candle. Gitu. Nah kalau kita ini sudah 40 menit, ya misalnya 40 menit M15 berarti ditambah 5 di sini. Kita mantaunya sudah pindah ke M15, sudah tidak di H1 karena sudah melebihi 15 menit, maka kita harus pandangannya pindah ke M15. M15 terbentuk apa? Oh hijau. Ini hijaunya bagaimana? Engulfing nggak di sini? Kalau di sini berarti kita ikut buy. Tapi ingat, berbahaya di sininya ada resisten. Nah,
kita bisa berpikir logika, kalau misalnya seandainya ini H4 masih merah, berarti potensinya kuat merah. Nah, kalau kita melakukan hijau di sini, buy, ya, atau ini breakout ini, 40 menit ini, kita buy di sini, maka 15 menit ke depan, berarti kan 30 menit. Misalnya, atau 30 menit lebih 5 menit lah. Setelah 30 menit ini masih kuat buy, ini tergantung tutupannya. Kalau ini tutupannya teman-teman misalnya nge-buy di sini, saya buy di sini. Ya, karena ini sudah hampir katakanlah 50% misalnya di sini. Ini close candle ini M15, ini close di sini, berarti kan 50%. Berarti saya buy. Nah, SL saya tetap harus di sini, di posisi candle bawah ini atau candle ini. Jadi ini buy pertama, buy kedua, SL di bawah. Kalau kira-kira ini breakout ke sini, nutup merah, berarti kita cut loss yang atas. Ya. Jadi harus tegas. Kalau kita mau bermain posisi satu candle. Nah, kalau kita mau memposisikan bermain santai, karena ini posisinya H4 mau selesai, maka kita berhati-hati melihat posisi H4. Nah, H4-nya ini akan diselesaikan warna apa? Itu jauh lebih aman dibandingkan kita bermain gerusa-gerusu di sini. Karena yang ini kan belum, kalau saya, ini belum saya katakan breakout sepenuhnya. Kalau breakout sepenuhnya, itu dari sini sebetulnya. Dari sini keluar ini. Ini baru saya menentukan sell kuat. Kalau ini masih bermain satu candle. Kalau saya bermain satu candle, maka saya lari ke time frame kecil. Nah, misal ini 40 menit. Begini nih. 40 menit. Berarti ini kan ada terbentuk tambahan 5 menit candle. Nah, kita bisa lihat dari M5. Di sini. Oh, M5 masih kuat tebal. Nah, ini berarti kita punya kesempatan nunggu dia koreksi sedikit, sell, baru kita buy. Karena ini sudah berjalan hampir M15 sudah close, ini kurang 9 menit. Berarti waktu kita masih 10 menit untuk melakukan entry. Kalau dia ada koreksi. Gitu ya. Jadi ini tidak bisa buat acuan ini dikatakan engulfing begini, tidak bisa. Karena apa? Posisinya di sini masih ada support yang kuat. Artinya support S1 tadi pagi itu belum ketembus. Jadi kalau saya idealnya itu posisi di sini. Ini biarkan keluar dulu dari sini. Nah ini nanti jenisnya kategori permainannya Mbak Yani, berarti nanti permainan melawan arus atau hit and run. Kalau menunggu di bawah ini, area ini. Nah kalau ke atas berarti follow the trend. Follow the trend dalam posisi hari kemarin. Tapi kalau Mbak Yani melihat dari D1, maka tren yang Mbak Yani mainkan itu adalah tren seller yang paling kuat. Maka yang harus kita lakukan harus menunggu dari penolakan ini. Bentar, ini saya hapus dulu. Nah, ini. Jadi penolakan dari D1 misalnya. Ini kan di sini berarti. Kita menunggu. Apakah dia mencapai support ini atau tidak? Apa resisten ini? Kalau ini ketembus berarti dia akan menuju ke atasnya lagi. Tinggal yang paling atas ini ringnya dihitung. Dari sini kita hitung. 1979 berarti masih ada potensi lanjut ya. Ya, ada potensi lanjut ke atas, di atasnya ini berarti. Jadi kalau saya jauh lebih aman, saya sarankan ke Mbak Yani, kalau posisi seperti ini belum breakout dari support lepas, ya, support, sebaiknya Mbak Yani lihat time frame, ya. Time frame tertingginya ada di posisi H4. Tinggal tunggu H4-nya close dulu.
Gimana Mbak ini? Jadi belum, kalau posisi ini sepertinya sih belum breakout ya Pak, Belum. engulfing aja ya. Ya, engulfing, tetapi karena di sini ada support, maka setiap mendekati support ataupun resisten tidak diperbolehkan melakukan entry. Harus menunggu, karena fungsi support dan resisten itu bukan fungsi pembalikan, tetapi merupakan syarat untuk melakukan pembalikan. Jadi hanya syarat ya. Dukungannya adalah pola candle dari 9 candle yang sudah saya sampaikan tadi. Gitu. Nah, kalau Mbak Yani ini mau main engulfing, Mbak Yani menggambar begini. Nih, ini umpamanya dari sini nih, ya. Ini menggambar, ini hijau. Mbak Yani mau main engulfing di sini. Main satu candle engulfing. Kalau Mbak Yani sudah breakout di sini, Pak, tapi ini H1-nya kan belum close. Baca menitnya ini. Kalau menit pas tekan sampai sini itu 15 menit, Mbak Yani langsung lari M15. Gitu. Oh, M15-nya sudah panjang, membreakout. Ya, berarti kita ikut sell. Jadi, yang dimaksud kita menggunakan indikator waktu ini penting sekali. Kalau 36 menit ini, berarti kalau ini tinggal 6 menit, berarti M30. Nah, M30-nya itu terbentuk apa nanti di sini? Nah, ini. Kalau M30-nya hijau, kenapa kita nggak berani buy? Kan gitu. Tetapi buy-nya kita pendek. Ingat, H4-nya mau close candle. H4 ini mau close candle. Kalau H4 ini masih close candle warna merah, maka dia akan turun lagi. Maka langkah keduanya, kita harus majukan support yang di bawah tadi, maju ke depan. Menuju ke H4 sini. Kita nunggu lagi di bawah ini, baru nge-buy lagi. Nah, ini kalau permainan yang menggunakan support and resistance. Yang penting, substansinya, support resisten paham dulu dah. Nanti kan akan kita ulang-ulang terus sampai berkali-kali. Biar kita nanti paham. Jadi, support resisten itu kesimpulannya adalah cara pandang dan cara bermain dari teman-teman untuk menunjukkan karakter permainan. Saya misalnya main begini. Main menggunakan support resisten misalnya. Saya umpamanya ini ya, saya beri contoh misalnya. Nah, saya senang main yang cepat dapat gitu. Tapi nanti ada yang namanya memahami mekanisme pasar, nanti ada beberapa syaratnya. Maka itu materi yang paling akhir, nanti itu ada memilih pasar namanya. Contoh seperti ini, saya dulu pernah diskusi sama Arifin sebelum ada kelas dulu zaman dulu. Arifin pernah saya ajarkan, Pak, saya itu belajar dengan model seperti pabrik tahu begini, Pak. Jadi membuat gambar-gambar setiap terjadi set piece, si Arifin. Jadi begini, misalnya ini set piece. Nah. Jadi setiap set piece dia kotai begini nih. Berarti saya kan sama dengan saya main support resisten ini. Tapi Arifin bermain breakout. Mau breakout ke atas dia ikut, breakout ke bawah dia ikut. Dia nggak peduli arahnya kemana. Nah, ini yang membedakan teknik permainan. Makanya ini belum kita kelompokkan, ya kan? Belum kita kasih time frame gate-nya untuk melakukan entry, belum. Ini baru pengenalan untuk support dan resisten sama pullback. Ya. Kalau pullback idealnya berada di sinilah. Apakah pullback itu selalu terjadi pembalikan arah? Belum tentu. Maka konfirmasi yang kedua adalah support resisten. Nah, pullback ini kan support, ya kan? Pullback itu support atau resisten yang jadi support atau support yang jadi resisten. Ya, jadi memposisikan itu sebetulnya untuk penggambaran plan. Ya, plan ini masing-masing punya pandangan. Cuman saya menggambarkan secara umum. Dan nanti ada silahkan yang mau ngikut saya ya boleh, nggak ngikut saya juga boleh. Tapi substansinya support and resistance semakin tinggi time frame itu semakin akurat
penjelasannya begitu, cuman teman-teman nanti yang memutuskan mau main di mana. Main di support resisten, main di akumulasi candle, main di map H1 atau bagaimana. Nah, nanti permainan ini membentuk karakter masing-masing. Yang penting satu dulu, support resisten kira-kira ada pertanyaan nggak? Mas Agus, ada pertanyaan, Mas Agus? Belum, Mas. Nah, belum ya. Nggak apa-apa. Kalau belum jelas, wajar, Mas Agus. Nggak usah, nggak usah nggak usah bingung. Nanti pasti akan bisa. Terus Mas Erik, kira-kira sudah paham belum? Halo Mas Erik, gimana? Udah. Nanti pelan-pelan akan kita ulang lagi. Sekarang kita masuk ke posisi tren, ya, trend line. Nah, tren sendiri ini teman-teman harus berbeda-beda juga. Kalau misalnya posisi H4, ya, ini semakin lebih detail ya, tapi nggak apa-apa nanti kalau belum paham. Kalau kita melihat tren, ya, tren, saya mengatakan trennya sell. Mas Arifin misalnya mengatakan trennya buy, Pak. Ini yang benar mana? Semuanya benar. Jadi tidak ada yang salah, semuanya benar. Mas Arifin melihat dari H1 hari kemarin, saya melihat dari time frame gedenya H4. Karena saya kalau main XAU USD, saya membagi karakteristik pasar berdasarkan pembagian sesi waktu. Kalau saya, tapi kalau teman-teman asal pola candle begini hajar, pola candle begini hajar, ya saya nggak tahu. Tapi kalau saya akan bermain amal, single entry, saya masuk, profit saya angkat, saya loss, saya averaging. Saya menggunakan time frame yang besar. Karena time frame besarnya di sini, posisi monthly-nya adalah sell. Ya, weekly sell, D1 sell. Ini posisi sideways. Nah, ini posisi sideways sekarang ini. Nah, ini untuk melihat tren ya. Ini posisi sideways. Tetapi saya mengatakan sideways, tapi di H1 trennya naik. Misalnya. Karena kita melihatnya dari H1, makanya saya tidak berani komentar dimanapun, karena apa? Ini kita tidak, apa istilahnya, beda disiplin ilmu. Bukan mereka salah, tidak. Sama-sama benar. Aku masih training, Mas. Gitu. Jadi sama-sama benar ya. Jadi sama-sama benar artinya kita melihat cara pandang kita. Kalau kita misalnya mengatakan kita melihat dari H1 misalnya trennya, berarti kalau kita lihat dari H1 posisinya kalau jauh begini kan teman-teman males kejauhan misalnya. Ya kan? Ini saya gambarkan misalnya posisinya tren. Ini menggambar begini nih, satu-satu begini misalnya. Oh, trennya sell. Tapi rata-rata kan nggak mau melihat sekecil ini. Rata-rata cuma hanya sekilas ini saja. Satu hari sebelumnya. Padahal, kalau kita lihat, time frame ini sampai monthly. Ini hati-hati. Jadi teman-teman nggak usah khawatir selama teman-teman tahu konsep pribadi masing-masing. Mau main di mana saya ini. Itu. Ya. Kalau tren jelas, kalau kita lihat misalnya dari posisi H1 misalnya, ya, time frame H1 misalnya. Ini jelas kalau kita melihat candle sekarang posisinya trennya naik, uptrend. Ya kan? Ini uptrend H1. Sekarang kalau kita posisi melihat dari M5 misalnya. Posisinya sekarang
lagi downtrend. Ya kan? Jadi cara memandang ini berdasarkan karakter permainan, tetapi yang jelas substansinya teman-teman tahu kalau tren up itu naik, downtrend itu turun. Itu aja. Mas Agus ya. Nah, kira-kira Mas Hamdani ada pertanyaan nggak? Halo? Atau Mas Arifin? Gimana Mas Arifin? Jadi cara memandang tren ini berbeda-beda. Jadi teman-teman komitmen dulu. Nanti saya bikinkan komitmennya. Nanti ini pengetahuan dulu, substansinya dulu, support resisten. Apakah saya bisa support resistennya pakai M15 atau M30? Boleh, tapi teman-teman komitmen. Gitu. Komitmen di M30. Boleh. Gitu. Kalau support M30 sama resisten 30 kan beda. Dia jauh lebih pendek. Jauh lebih pendek dibandingkan kita melihat dari H1, bahkan H4, bahkan sampai daily sekalipun. Ya, jadi kalau secara garis besar yang namanya trend line itu berbeda-beda aja. Saya katakan tadi, ini posisinya naik, ya kan? Saya ngelihat dari M5 turun. Terus siapa ini Pak yang benar? Ya benar semuanya. Kecuali menyebutkan, Pak, trennya itu naik apa turun, ini bakal naik apa turun. Jadi kita jawabnya bingung. Karena apa? Karakteristik permainannya berbeda. Memang benar trennya naik, tetapi melihat dari mana? Dari H1, ya. M30, ya. M15, belum, masih sell. Nah, inilah cara memandangnya. Ya, oke. Pada intinya untuk tren sudah paham ya, Mbak Yani ya. Ya, kalau tren udah paham Pak. Nah, paham ya. Nanti sing belum paham support resisten ini memang bingung Mbak Yani. Karena apa? Lupa kok support resistennya berbeda. Nah, tergantung permainannya. Kalau saya, permainannya mau apa? Kalau mau permainan hit and run, reversal, ya berarti kita larinya menggunakan support resisten H4. Kalau kita entry-nya menggunakan support resisten. Pak, saya mau yang mainnya supaya cepat dapat profit. Ya berarti kita menggunakan support resisten time frame kecil. Kalau mainnya menggunakan support resisten. Gitu. Itu kalau itu posisi tren ya. Jadi, nah, support resisten itu juga bisa dibantu oleh trading view, alat yang diberikan oleh MT4, misalnya seperti ini nih. Ini juga bisa menjadikan kita, memudahkan kita untuk melakukan evaluasi support resisten. Ini sebagai area pullback. Ini sebagai area resisten terjauh. Ini area penerusan atau pullback. Ini area support. Berbeda kan cara memandangnya? Nah, kalau nanti mau tanya akurat yang mana, nanti. Ini baru cara menggambarkannya. Jadi, kita sudah diberikan fasilitas. Ya, diberikan fasilitas sama MT4, sama broker. Ya, sudah ada. Jadi, kita lihat cara memandangnya. Nah, bisa juga, Pak, saya menggunakan support resisten dibantu untuk penentuannya itu menggunakan Fibonacci retracement. Boleh. Nah, yang penting teman-teman tahu penggunaannya ada di mana. Yang mau kamu kombinasi support resisten sama Fibonacci-nya di mana? Misalnya saya menggunakan Fibonacci di H1 misalnya. Berarti kan saya nyari yang tertinggi sama terendah kemarin. Begini. Ya. Kalau melihat posisi Fibonacci-nya seperti ini, berarti ini potensinya masih potensi kuat buyer.
Tetapi kalau kita lihat posisi akumulasi apa terbentuknya candle close, candle H4, maka permainan pendeknya akan turun sell dulu. Kalau ini close-nya masih warna merah. Gitu. Ini variannya. Makanya sampai pembentuk-bentuk pola candle saja, itu totalnya itu ada hampir 120. Ya. Saya mencatat 120, ini baru 9 lah yang harus teman-teman hafal pelan-pelan. Jadi bantuan-bantuan ini ada sebetulnya, ada semua di sini tuh dibantu, ada semua. Jadi kita bisa menggunakan alat bantu apapun, boleh-boleh saja. Saya tidak mau melarang karena memang disediakan. Kalau seorang hit and run, ya, misalnya saya pemain seorang scalper atau penggabungan dengan hit and run, saya tidak akan mau main dengan posisi candle seperti ini. Saya komitmen ini, saya garisin begini sama ini. Biarkan dia lari dulu. Dia lari kemana? Saya cari penolakan. Satu, penembakan saya lawan arus di sini. Kalau dia breakout 15 menit, saya akan lihat M15, saya akan ikut trend sell dulu. Jadi secara logika tradingnya bahwa terbentuknya H1 itu adalah akumulasi dari M1 sampai M30. Terbentuknya H4 akumulasi candle H1 selama 4 kali selama 4 jam terbentuk H4. Logikanya kan begitu. Jadi kalau kita menggambar seperti ini, begitu ini waktu ini menunjukkan 30 menit, berarti pandangan kita langsung tarik ke M30. Apakah dia sudah breakout atau pola candlenya itu untuk menguatkan breakout? Nah, itu kita baru ngambil keputusan sell. Nah, kalau sudah kita sell, jangan lupa lot sama risk-nya. Tempatkan posisi M30 juga komitmen. Misalnya teman-teman masuk di sini. Misalnya sell. Ya kan. Cut loss-nya di mana? Atasnya sini, M30-nya. Ini posisi cut loss-nya. Jadi, teman-teman jangan berpikir hanya entry saja. Harus berpikir pertama risk-nya dulu. Nah, risk ini jaraknya berapa? Karena pengertian profit konsisten itu adalah risk sama profit harus konsisten. Maka, teman-teman, saya suruh menghafal posisi ada 9 pola candle, itu yang bermain di ujung, bukan bermain di tengah-tengah begini. Nah, kalau sudah ketemu ujung begini, ya kan, misalnya sudah posisi trend up atau trend down, baru kita nyari yang bentuknya sama dengan candle atau pola candle yang sudah saya gambarkan kemarin. Jadi kalau posisi seperti ini masuk, ya dengan lot besar, yaitu namanya nekat. Kalau posisi seperti ini kan posisinya galau. Kalau kita posisikan, gambarkan seperti ini posisi masih rectangle. Ini masih posisi rectangle. Nah, rectangle itu jangan macam-macam. Dia bisa lari ke bawah, bisa lari ke atas. Ya, kalau dia lari ke bawah, maka akan panjang. Nah, kita nunggunya di mana? Nah, kita hitung ringnya. Ya, dari sini. Ini berapa? 1.800, kita cari katakanlah 2.000 lah. Biasanya dia lari dari ring, itu kalau ada news, itu 1.000 tambahnya. Dari daily average ditambah 1.000. Nah, kalau ini begini posisinya. 2.000-nya kan posisi di sini, di bawah ini. Nah, di sini ada resisten. Ada support, maaf. Ada support. Ada support yang harus teman-teman perhatikan. Nah, ketika di sini ini, begitu dia berhenti di sini, candle, jangan langsung ditembak. Lihat time frame terkecilnya lagi. Ada nggak prosesi pembalikan? Kalau kita lihat di posisi M5, ya, candle-nya masih posisi merah dan ekornya itu kecil. Kamu tembak buy ya kecantol, nggak bisa dapat.
Jadi kalau posisi barang-barang yang sifatnya lari-lari seperti ini, itu kita menunggu lari dari time frame terkecil. Oke ya, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada, sementara kelas kita tutup dulu, nanti besok kita lanjutkan untuk pengelompokan teknik entry. Ya, kalau tidak ada pertanyaan dari support resisten ya. Kalau memang yang masih belum tahu sama sekali ya nggak apa-apa, bersabar dulu supaya bisa masuk ke sampai akhir materi. Ya, untuk kelas malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Mas Hendro. Ya, sama-sama.